Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Rasanya kalau misalnya pagi ini untuk sebagian Anda yang ada di Jakarta, seperti saya nih, saat ini lagi ada di Radio Dalam. Wah, katanya hujan terus kata Mbak Ugi. Wah, asik nih. Hujan buat Anda yang suka tidur pas lagi hujan. Di sana nikmatin tidur. Jangan dong. Jangan tidur. Ayo belajar nih sama Mama Aya nih. Belajar tentang bagaimana kita berpakaian. Hah? Maksudnya gimana? Ada nggak sih ayat-ayat di kitab suci Al-Quran yang memang kita membahas khususnya tentang ini nih ya, pakaian takwa ya, keimanan. Penting nih. Tunggu, menarik. Wah, ini signalnya. Coba emang ada-ada aja ya. Tas, tumben dandan, kok cantik pagi ini? Aku lagi di rumahnya Mbak Ugi, Mama Aya. Abis dari sini langsung syuting TVRI. Oh, asik. Kerak telur dong pulangnya. Biasanya di TVRI banyak kerak telur. Bawain ya. Gimana ngelihat kerak telur di TVRI? Dia suka ada di sebelah kiri tempatnya itu, kantin yang itu yang di sebelah kiri. Kalau kita masuk sebelah kanannya kan ada kantin yang terbuka, pernah beli. Oh. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau nggak tahu. Itu buat aku satu, kenapa sih? Ya udah boleh. Mau yang mana? Yang ini baju kulitnya bekas penyanyi rock, udah mulai sobek-sobek, dimakan waktu. Ya udah nanti aku kasih yang ini aja ya. Dia telanjang kaki apa? Sayang, itu Pak Sofyan lagi ke tempatmu loh buat nganterin bantal. Oke. Janji. Oke, terima kasih. Senang deh. Makasih ya Mas. Makasih. Kalau gitu Pak Sofyan jangan pulang dulu. Ini bisa langsung diangkut. Oke. Jadi aku jadi milik. Boneka ini mewakili. Nanti aja itu pas. Kalau misalnya nggak sempet, nanti aja pas kita ketemu di tempatnya Ayah Ikang. Oke. Sayang, itu ngomongin pakaian ya, bawa begituan. Betul. Karena Barbie ini adalah bonekanya Didi waktu kecil. Kenapa? Karena memang anak perempuan senanglah main model-modelan, pakaian-pakaian begitu. Makanya intermezzonya adalah opening scene-nya adalah nas gitu ya. Nah, kita istirahat dulu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi hari ini Mbak Ugi jangan lupa Mbak Ugi mau belajar. Mbak Ugi buka Quran. Mbak Ugi. Dia mau ikutan. Mbak Ugi, Mama Ayah. Mana Mbak Ugi? Tongolin dulu mukanya. Hai Mbak Ugi. Ya. Sampai ketemu lagi. Jadi, buka Quran. Ya. Berpakaian itu sebetulnya definisi secara bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipakai untuk menutupi, untuk melindungi, untuk memperindah tubuh. Kaitannya dengan norma sosial budaya. Jadi kalau misalnya kita bicara lebih dalam lagi terkait dengan filosofis adalah sebagai cerminan pribadi, penghormatan terhadap norma dan budaya, identitas dan status, ekspresi diri, dan kesopanan serta etika. Jadi tidak dikaitkan sama sekali dengan urusan agama. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, bahwa menguak rahasia mengapa Al-Quran sering menggunakan kata pakaian sebagai simbol dalam kehidupan manusia. Ada kata libas. Libas itu pakaian. Kalau di tulisan captionnya Syahnas adalah malabis. Nah, malabis itu bentuk jamak daripada pakaian. Sehingga yang jarang dibahas ketika membuka Quran, ada istilah pakaian-pakaian yang perlu kita simak bersama. Teman-teman boleh catat kalau memang dianggap perlu. Ini ada yang disebut sebagai pakaian kafir. Kita mulai nih dari surat 22 ayat 19. Ini dikatakan, nggak usah dibuka dulu, nggak usah dibaca dulu Nas. Orang-orang kafir yang menentang hatinya terhadap Tuhan mereka akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka
yang disiramkan air mendidih di atas kepala mereka. Pas lagi nulis ayat ini nih tadi malam, jadi ingat komik yang waktu SD gua baca. Gitu kan, disiram air panas. Oh, jangan-jangan komik juga ngambil dari si surat 22 ayat 19. Pasti. Tapi ini yang diperkenalkan, bentuk ilustrasi gambar komiknya. Tetapi kan nggak enak buat anak kecil menonton atau membaca komik. Tetapi ketika merujuk kembali langsung ke ayat Quran, oh itu pakaian kafir. Pakaian. Tunggu ya, nanti dijelaskan pakaian maksudnya apa. Nah, di ayat 20-nya dikatakan bahwa dihancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka. Ayatnya. Dan juga kulit mereka. Quran ini sering sekali menyenggol-nyenggol urusan kulit. Urusan pakaian, urusan perut. Nanti kita kaitkan. Contohnya misalnya kalau mereka menghalangi manusia dari jalan Allah atau Masjidil Haram yang ternyata diperuntukkan untuk semua umat yang beragama dengan tenang. Tapi buktinya sekarang apa? Kalau kita mau ke Masjidil Haram, ada pemeriksaan di imigrasi bahwa hanya beragama Islam yang bisa menembus. Yang Yerusalem belok kanan. Sampai sekarang. Sehingga dalam prakteknya sebetulnya ini saja sudah tidak dijalankan. Oleh karena itu, kalau kita mau coba kembali lagi dengan istilah pakaian lainnya daripada pakaian kafir tadi, satu dulu. Yang kedua ada lagi istilahnya pakaian besi atau baju besi. Nah, Allah memberikan pemeliharaan dengan perlindungan manusia dari peperangannya. Dia mempersiapkan manusia dengan baju besi atau pakaian besi. Mungkin kalau orang mau perang, baju besi analoginya dapat. Jadi tidak perlu ada bahasa prosa di balik itu atau bahasa metafor. Masih bisa. Tetapi yang menarik lagi, ada 3 pembahasan pakaian. Yang selanjutnya, surat 25 ayat 47. Menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Coba silakan baca. Surat 25 ayat 47. 25 kalau tidak salah An-Nabiyah. Kalau tidak salah. Menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Kalau si Allah ini bentuknya laki-laki ya, karena kita perempuan, pasti dia mesra tuh orangnya. Gak ada suara, Nas. Abu Marlo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ini yang udah Mama Ayah tadi baca. Ya, jadi yang dimaksud dengan malam sebagai pakaian itu kan kalau arti yang dibalik sebuah kalimat merupakan sebuah penutup. Malam sebagai pakaian. Sebuah kondisi alam yang dijalani oleh manusia yang hidup di dalamnya ini sebagai penutup. Atau sebagai pelindung, atau sebagai selimut untuk kita tidur dan istirahat. Jadi kalau misalnya saya memberikan sebuah ilustrasi ungkapan malam sebagai pakaian adalah perumpamaan bahasa metafora yang ada di dalam Al-Quran itu yang menggambarkan bahwa malam yang menyelimuti manusia sebagai ketenangan untuk menutup semua aktivitas dan semua hal untuk dapat beristirahat. Karena manusia kan mesti charge energi kembali. Dia harus tidur. Kalau misalnya dia tidak tidur, dia akan menjadi manusia gila. Makanya kalau misalnya 3 hari aja kita tidak tidur, pasti lengan. Jadi ungkapan metafora yang dipakai untuk pakaian yang dikaitkan dengan alam semesta atau alam yang sifatnya malam itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan malam yang menyelimuti manusia.
Ada beberapa ayat-ayat lainnya terkait dengan menggunakan pakaian libas. Itu perumpamaan seperti suami istri sebagai pakaian satu sama lain. Arti metafora yang bisa dijelaskan adalah hubungan suami istri dan nilai-nilai kehidupan. Ada tuh di surat Al-Baqarah ayat 187. Bercampurnya suami istri, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. Kalau menurut pandangan Nas, apa yang Nas bisa angkat dari persepsi kalimat ini? Kalau kalimat yang terakhir adalah kita mesti menjadi penutup dari apapun yang kenapa mesti ditutup, karena pasangan kita nggak mau kelihatan kan yang itu gitu. Nah, sehingga kita mesti menjadi pakaian bagi dia. Begitu juga sebaliknya, sehingga membuat kita bisa saling pantas untuk kenapa nggak usah berpakaian, karena jadi nggak pantas. Kalau mengacu dengan kalimatnya Mama Ayah sebelumnya, sesuai dengan norma, begitu loh. Nah, itu sebabnya mesti berpakaian supaya dia suitable, supaya dia sesuai, supaya dia pantas, supaya bisa tampil, supaya layak, nah begitu. Nah, kalau kalimat yang terakhir itu mengacunya aku ya berpendapatnya begitu, bahwa kita mesti saling menjadi penutup, saling suami istri itu satu dengan yang lain. Suara Mas kecil. Masa? Iya, betul. Ayah juga. Ini Irma bilang suaranya kecil. Ayah juga menangkapnya kecil. Nggak setajam biasanya. Coba dicek kembali. Menambahkan apa yang diinformasikan sama Syahnas, bahwa yang namanya pakaian suami istri itu adalah pakaian. Bisa dikatakan filosofinya di sini adalah saling melindungi, saling menjaga, saling menutupi. Hubungan kita itu suami istri kan dekat ya secara fisik, emosi. Ada hubungan seksual yang dilakukan di dalam hubungan suami istri yang membuat akhirnya kita bisa saling menjaga. Sehingga suami dan istri ini diisyaratkan sebagai sebuah pakaian yang saling menjaga, kamu menjaga aku menjaga kamu. Ini kalimatnya romantis sebetulnya. Iya, saling menutupi sehingga pantas untuk ditampilkan. Betul, cakep. Nah, ini suaranya bagus nih. Oke. Bagus ya. Bagus. Sengaja. Kemudian kita masuk ke surat ayat andalanku kalau misalnya ada yang bertanya terkait dengan busana. Menurut Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 26, ini sebetulnya kunci terkait dengan pakaian. Al-A'raf itu surat berapa Mama Ayah? Surat 7 ayat 26. Oke. Nas boleh baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang peringatan Allah terhadap godaan syaitan ini Mama Ayah. Bukan, surat 7. Oh iya. Coba. Iya kan? Surat 7 ayat 26 kan? Iya. Iya. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ada 3 pakaian yang disebutkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan derajatnya. Paling bawah adalah pakaian aurat, yang naik lagi adalah pakaian indah, dan yang terbaik atau paling baik adalah pakaian takwa. Kita bahas satu persatu. Pakaian aurat ini masih menjadi persoalan panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, pertemuan-pertemuan ahli-ahli fikih berkumpul terkait dengan penentuan aurat.
Sementara aurat laki-laki dan perempuan pastinya beda. Ilmu fikih pun mencoba untuk memberikan batasan-batasan yang sampai hari ini pun belum ada kesepakatan. Tetapi ada sebuah penelitian dari Dr. Andre Feilart, yaitu seorang penulis dan intelektual perempuan terkemuka di Prancis, yang terkait dengan ilmu fikih ketika mereka melakukan pertemuan. Dia mengatakan urusan aurat itu sangat tergantung pada zaman. Pada konteks sosiologis, dari dulu sampai sekarang berbeda, dari abad ke abad berbeda, dan dari tahun ke tahun berbeda. Jadi dia memfokuskan bahwa urusan aurat yang lebih difokuskan adalah esensi ajaran Al-Quran, substansi dan prinsip-prinsip kuat kesetaraan gender yang tercantum di dalam Al-Quran. Tetapi kalau pikir aurat, kan ada yang bilang, Ninas, aurat itu kan adalah wajah, ada yang bilang termasuk telapak tangan, kaki tangan, telapak kaki atau sampai pergelangan kaki, ada yang bilang beginilah, rambut juga merupakan aurat. Tetapi mencoba nih ya, mencari kebenaran, bukan pembenaran, kebenaran. Saya mencoba untuk mengaitkan apa sih sebetulnya implikasi dari ayat ini mengatakan jenis daripada aurat. Ternyata implikasinya itu adalah dari kulit, Mas. Kulit yang dikaitkan sebagai penutup tubuh. Seandainya Adam dan Hawa memakan buah khuldi, kemudian karena dia terhasut dengan bisikan bahwa dia akan hidup selamanya, kemudian dia perintahkan diturunkan ke bumi menjadi manusia yang telah memiliki aurat. Artinya, kalau secara analogi mudahnya saya menangkap bahwa posisi dulu waktu masih di surga dalam tanda petik, itu kan kondisi jiwa. Tidak punya casing atau tubuh atau badan. Ketika dia diturunkan di bumi menjadi manusia, terimplikasi dari kulit sebagai penutup tubuh. Atau kalau pakai bahasa Kristiani, dia adalah kedagingan. Kalau misalnya masih ragu, coba kita baca surat 22 ayat 5. Bagaimana proses manusia dibentuk di dalam perut ibunya dari mulai cairan menjadi manusia utuh sampai akhirnya dia menjadi tiada. Boleh dibaca, Nas? Surat 22 ayat 5. Ceritain Mama Ayah supaya Panjang. Itu mesti dibacain step by step. Oke. Ya. Siap. Ada nggak? Ada 22 ayat 5. Nih, ayah bacain aja. Tunggu, Hai aku manusia. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang diperpanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi, kalau mau balik lagi ke urusan pakaian aurat, saya kok sepertinya bisa menjahitnya terkait dengan si kulit itu. Karena asal mulanya manusia itu yang ada di ayat ini berasal dari air sperma. Dia berproses sedemikian rupa, baik sempurna dan tidak sempurna. Tapi ketika dia muncul menjadi manusia ketika dilahirkan, tentu dia ada bentuk tubuhnya. Yang awalnya mungkin tubuhnya belum ada dari cairan. Jadi kalau misalnya melihat kondisi apa yang dimaksud dengan pakaian aurat, saya jadi melihat bahwa iya ya,
masalah kulit itu prosesnya adalah terkait dengan tanda-tanda juga kalau kita mau meninggalkan dunia. Satu hal yang menyadarkan Ayanas, waktu Papa 1 hari sebelum meninggal. Papa 1 hari sebelum meninggal, kan Ayah potongin kukunya pakai gunting kuku spesial dia. Ada di rumah, masih ada. Terus bekas dia punya selang. Aku di situ. Oh, ada ya? Ada sahabatnya si Papa, Om Benny. Om Benny. Iya. Terus Bertiga kita. Ayah lupa di situ siapa aja. Terus ada selang bekas sondeknya lah, bekas apa. Kan luka nih Papa di sini. Ketika dia luka, pada hari itu H-1 sebelum Papa pergi, ketika Ayah beresin semuanya supaya dia bersih, itu bekas lukanya ngelopek. Seperti ngelopek kalau memang luka sudah kering. Padahal itu luka yang memang dia masih pakai alatnya. Waktu Ayah megang sendiri, dibersihkan pakai kapas basah, Ayah mengatakan, wih, kok bisa ya bersih? Boleh juga nih saya nih gitu. Ceritanya gitu dalam hati. Tapi pas saya ingat kejadian itu, bukan urusannya bisa atau tidak membersihkannya, ternyata, oh, ketika kita mau menghadap Sang Ilahi, kulit kita berespons yang pertama kali. Ini rahasia loh, yang teman-teman mesti tahu. Jadi kulitnya sudah mulai tidak merespons. Sudah meninggalkan, mungkin airnya sudah mulai turun. Jadi tanda-tanda itu bisa dibaca. Sehingga implikasi kembali lagi dari kulit sebagai penutup tubuh itu adalah tubuh ini adalah penutup daripada jiwa. Spiritual jiwa kita yang hidup menjadi manusia. Sekaranglah kita berlakon seperti manusia. Tetapi yang kita mau bicarakan, pakaian aurat itu adalah, dia adalah sebetulnya manusia. Manusianya secara fisik. Soalnya kamu ngejahit-jahitin juga dengan siang malam suami istri tadi kan? Kayaknya apa ya? Dia senang sekali menggunakan pakaian. Metafora dari kata itu tuh sangat mudah untuk bisa ditaruh gitu. Bisa taruh di jiwa, bisa ditaruh di alam semesta, bisa ditaruh di hubungan suami istri. Kalau misalnya para ahli fikih mencoba masuk melalui kulit, dia akan mendapatkan kesamaan yang orisinal. Terutama kalau misalnya kita startnya dari makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia, akan mudah masuk ke sini. Tetapi kalau kita berangkat untuk belajar keagamaan kita berdasarkan menjadi manusia, di ujung waktunya dia baru belajar spiritual, mental-mental, nggak akan masuk. Mungkin ini yang bisa dibantu untuk pakaian aurat. Kemudian, nah, ini izin ya Mama Ayah sebentar ya, sekali lagi ini mesti dikasih tahu dulu nih. Kami tidak melakukan pembenaran, tapi ini adalah sebuah hasil perenungan yang dikaitkan dengan ayat. Jadi tolong jangan ribut, jangan ada ngak-ngekok, karena memang Anda tahu kami begini bentuknya. Dan Anda mungkin berbentuk jauh lebih baik daripada kami. Dan kami sangat menghargai apapun bentuk Anda. Tapi kami juga nggak minta dihargain. Kalau misalnya Anda nggak menghargai kami yang bentuknya begini juga nggak apa-apa. Karena itu hak Anda. Anda mau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik di segala saluran komunikasi kami juga nggak apa-apa. Kami nggak masalah. Jadi kalau Anda menganggap diri Anda lebih baik dari kami, dan kami menghargai itu, nggak apa-apa. Jadi jangan beranggapan episode ini adalah sebuah pembenaran ya, tolong nih, tolong. Karena yang kami inginkan adalah mengulas tentang pakaian takwanya ini.
merasa malu di hadapan Allah, malu gitu ya, malu dengan segala sesuatu yang tidak walk the talk. Cakep lu. Walk the talk. Ini gara-gara Mbak Ugi jadi cakep, pakai shimmer. Tadi shimmernya kebanyakan. Nah terus udah gitu mengkilat. Kayak iya bener, kayak abis kerja rodi gua. Nah tadi walk the talk dulu nih, jangan kerja rodi dulu. Oh iya. Nah terus udah gitu malu kalau misalnya seperti yang Nas tulis di caption Mama Aya, pakaian takwa adalah menjaga keimanan kita, membuat saling melengkapi sehingga kembali lagi ya silatun. Kalau Mama Aya tuh istilahnya begini nih, kalau aku adalah silatun, bertemu, berjumpa, nyetrum, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi nafsi, kami menghargai Anda. Tapi kalau Anda tidak menghargai kami, tidak apa-apa, nggak masalah di kami. Karena kami mau membahasnya tentang ketakwaan, pakaian takwa. Bukan soal yang pakaian fisik. Oke? Ya. Baik Silakan atau Mama benar Aya itu, ya, baik atau benar itu relatif. Jadi silakan bebas untuk memilih. Ini hanya berdasarkan apa yang ada di ayat. Jadi surat ayat itu menjadi sebuah kebenaran yang secara umum, jadi bukan pembenaran bagi kami berdua. Pengertian aurat juga dijelaskan di surat 7 ayat 27, Nas. Boleh tuh dibaca. 7 ayat 27. Oke, sayang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tak beriman. Mama Aya, tunggu Mama Aya. Sebelum Mama Aya menjelaskan, aku dulu. Oh, pantesan dibilangnya suami istri itu adalah pakaian untuk satu sama lainnya, untuk saling menguatkan supaya tidak tergoda dengan syaitan. Betul. Jadi suami istri itu chemistry-nya mesti saling menguatkan. Betul. Itu yang arti pakaian untuk suami istri. Tapi pengertian dari aurat yang tadi ayat Nas baca, kita coba jabarkan ya, belajar berbahasa Indonesia dengan benar. Ada ditipu setan. Setannya juga kan dirinya sendiri. Setan itu nggak di luar, ya isi kepalanya aja sendiri, itu setanmu. Ini setanku. Kalau otakku lagi somplak juga setanku juga suka kerja. Makanya suka di gitu. Ya. Enak kan ngomong somplak, enak kan? Dilatih deh, dilatih. Lama-lama jadi kebiasaan di lidah. Terus lanjut ya. Mengeluarkan kedua ibu bapak dari surga. Artinya mengeluarkan itu kata kerja atau kata sifat. Kalau dia kata kerja, mengeluarkan kedua ibu bapak dari surga, kemudian dia apa Nas? Diapakan? Mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, meninggalkan dari keduanya pakaiannya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Iya, jadi menanggalkan pakaian untuk memperlihatkan auratnya. Jadi dia mengatakan apa yang dimaksudkan di sini adalah menanggalkan kedua pakaiannya, itu kan kata benda. Iya. Bagaimana kata kerja kemudian disambungkan dengan kata benda, kemudian memperlihatkan aurat, kemudian aurat itu bisa bentuknya adalah kata benda lagi. Iya. Kata kerja dijahit dengan kata benda, iya, sama dengan munculnya kata benda. Kalau kita belajar, paham,
bahwa manusia itu adalah datangnya tiada menjadi ada, tiada menjadi ada. Kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Ini Quran semua. Artinya proses ini adalah menunjukkan makhluk spiritual belajar menjadi manusia. Kalau orang belajar benar salah itu tidak masalah. Namanya juga belajar. Namanya juga belajar. Tetapi kalau mengatakan saya manusia, saya mau belajar spiritual dari makhluk sombong, mau mencoba masuk menjadi makhluk yang memurnikan dirinya, itu susah, nggak akan dapat. Kalau misalnya start from, mulai dari urusannya kayak gitu, akan beda. Sehingga kata kerja yang di ayat 28 selanjutnya, ada kata keadilan, Nas. 29 juga demikian. Luruskan muka atau dirimu terhadap penciptaan permulaan. Jadi kalimat yang sangat metafor ini membuat saya duduk tenang memikirkan ini sebetulnya bagaimana ya maksudnya nih ayat. Memaknakan ayat Quran itu tidak seperti kalau kita menelan surat cinta dari pacar. Bahasa metafornya ini dia bisa bolak-balik kata sifat, kata kerja, bisa kata benda. Sehingga ini nih harus dimurnikan kembali, maksudnya ini tujuannya mau kemana. Yang saya bisa memberikan penyaringan dari kalimat semua yang saya coba untuk kumpulkan adalah pakaian aurat adalah implikasi dari kulit sebagai penutup tubuh. Karena tubuh harus ditutup. Jiwanya ditutup dengan tubuh. Karena kembali lagi kalau Allah lebih dekat dari urat leher dan kita harus terhubung melalui jaluran khusus, melalui kesadaran di sini, artinya kita adalah makhluk spiritual. Yang sedang kita perjuangkan adalah spiritualis yang ada di dalam tubuh ini untuk mencapai energi yang sama, cahaya di atas cahaya, dan kita menyatu. Tidak ada yang membatasi. Ini bahasa sangat tinggi. Harus diresapi pelan-pelan, lama-lama kalau hatinya sudah mulai hangat, mungkin dia bekerja. Mama Aya, itu sebabnya kenapa kalau kita menikah, maka menyempurnakan setengah agama kita, karena berkaitan juga dengan seperti ini nih. Bisa. Di ayat 27 ini kan di Islam kan dibilang menikahlah maka akan disempurnakan sebagian din atau agamamu. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan surat Al-A'raf, tempat tertinggi di ayat 27, di mana anak Adam mesti belajar nih dengan kejadian Adam Hawa, dengan godaan setan, karena memang perkawinan itu kan adalah sekolah yang paling panjang nih, sekolah paling panjang adalah perkawinan. Bagaimana kita mesti bisa ngenakin yang nggak enak sama orang yang tidur di sebelah kita mulu nih, gitu loh. Itu kan, wah, itu ngomong soal ego, bagaimana kita mesti menutup, kita mesti menerima sama-sama, mempelajari supaya cahaya di atas cahaya, itu dahsyat loh, dahsyat loh itu. Betul, karena kita punya penyakit hati yang masih tersimpan dan belum terselesaikan, akan berproses dengan pasangan hidup kita. Ini kan tempurannya adalah panjang. Betul. Kalau awalnya cinta adalah mengikat, setelah mengikat dia akan berproses. Oleh karena itu jatuh bangunnya pasangan suami istri itu adalah ketika dia bisa menyelesaikan penyakit hatinya masing-masing. Apakah dia membawa ransel penuh dengan persoalan masa lalu yang belum selesai. Dan saya beruntung memiliki pasangan yang punya hati yang luas. Tapi ya, kalau dipikir-pikir Mama Aya, sebetulnya kita dapat kayak ibu ya, almarhumah Ibu Ica. Ibu Ica juga dapat ayah ikan tuh, Masya Allah baik banget loh. Iya. Mama Aya juga gitu kan. Buset, lu kalau nggak kawin sama si Papa Eki, gua rasa lu udah jadi sangsak tinju, tau nggak? Abis lu pasti gitu. Aku nih kalau nggak dapet si Gilang gitu ya, kali udah masuk meja hijau berapa kali tuh gara-gara mulut gue yang kejem gitu loh. Jadi memang kita harusnya bersyukur diberikan pasangan
hidup yang mempunyai kapasitas rasa kasih sayang itu yang besar, Nas. Betul, betul. Kita mungkin awalnya tidak memiliki itu, tapi karena mendapatkan kekuatan saling melindungi, mungkin itu yang membuat kita akhirnya juga bergerak menjadi lebih besar sekarang. Betul, betul. Jadi, balik lagi bahwa pakaian aurat yang tadi dikatakan, ini menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mengerti arti daripada aurat. Oke. Kita masuk ke pakaian yang kedua. Ini pakaian kayaknya tidak usah terlalu dibahas karena mudah untuk dimengerti. Pakaian indah untuk perhiasan. Ini pakaian indahku. Ini pakaian indahku. Ini pakaian indahku hari ini. Tapi itu nggak nutup aurat loh si Barbie itu bulan puasa lo nggak boleh. Kan Barbie-nya kan bukan setan, dia punya badan. Ya, oke. Ini kan punya badan, dia punya aurat. Aurat itu adalah dagingnya, kepalanya. Kan dia manusia. Iya, yang penting dalamnya. Tahu nggak? Ya, oke, gitu ya. Jadi kalau kita membahas pakaian indah untuk perhiasan, itu menjadi hal yang udah kita nggak usah bahas, itu gampang. Persoalan yang datang lagi adalah kalau kita merujuk ke Al-Quran pro kontra, kalau tadi pakaian aurat, masuk ke pakaian takwa. Dia mengatakan bahwa pakaian takwa itu adalah pakaian yang paling baik. Paling baik. Kalau pakaian indah tadi mengatakan penampilan lahiriah, yang seperti tadi, ini pakaian indah, lahiriah, tidak sebatas harga mahal, tetapi berkaitan dengan sikap dan akhlak pada akhirnya. Saya kalau ngelihat ada orang dandanannya keren, cakep, 10 menit kalau diajak ngobrol, sikap gesturnya sudah menunjukkan bertentangan dengan apa yang dia pakai, sudah bisa menilai dengan mudah. Sehingga pakaian takwa itu adalah sebagai hiasan atau perlindungan spiritual manusia. Spiritual manusia itu akan terlihat bagaimana perilakunya. Masih ingat Nabi Muhammad adalah Nabi yang tidak menenteng Al-Quran seperti kita sekarang. Tubuhnya adalah kitabnya. Pakaian takwa adalah kitabnya. Dia mempercantik perilakunya. Mempercantik perilaku itu bagaimana sih, Soraya? Perilakunya adalah mulutnya, tangannya, kakinya. Mulut, tangan, kaki itu adalah saksi kita pada saat nanti kita menghadap Sang Pencipta. Jadi saya, Soraya, ketika mati akan bersaksi terhadap diri saya sendiri. Diri, kalau diri itu kan ini diriku, dirimu. Ya. Berbahasa Indonesia yang benar. Kalau jiwa artinya apa? Jiwa itu ini, makanan jiwa. Kalau ini hati, bukan ati, Ya. ayam, pelak, bukan, beda. Lu enak. Hah? Ngomong hati ayam enak pakai sambal. Terus ada model ada padangan. sayur bayam. Terus minumnya Coca-Cola pakai es batu yang ada embunnya. Pakai itu, pakai melek. Pakai Indomelek. Mel. Tuh kan apa aku bilang, lu mah udah makin kayak mama wawalandaan. Ke Belanda-Belandaan, lidahnya mah wawalandaan. Coba dong. Ini kayak siapa? Nas enggak komentar. Gua nungguin Nas komentar loh. Gua pakai tutup ini. Kayak Ibu Retno, Bukan. Bu Retno, Mbak. Imajinasinya masa Bu Retno mantan Menlu. udah selesai. Apa kayak Ini siapa? siapa? Kayak perempuan di covernya kalau kita beli susu kental manis. Oh iya. Friesenflach. Susu bendera. Oh, Friesenflach. Balik lagi di pakaian kumaha. Lanjut. Jangan ketawa aja. Jadi kalau pakaian takwa itu adalah pakaian tangan kaki, mulut tangan kakinya. Kepatuhannya kepada dirinya yang lebih dekat dari urat lehernya tersambung dengan kesadaran utuh kepada Tuhan dan tanggung jawab secara moral. Itu.
Nah, kenapa dikatakan paling baik? Kalau saya mencoba menyaring kalimat yang paling mudah adalah pakaian takwa itu tidak bisa digantikan oleh duniawi. Mau pakaian mewah sekalipun, tapi indah Betul. secara lahiriah itu tidak sebanding dengan pakaian takwa. Betul. Akhlak perilaku manusia itu yang dinilai paling mulia sama Allah. Emang taunya dari mana Soraya berani ngomong gitu? Buka surat 16 ayat 128. Allah, 16, 28. aku bacain. Allah Ya. beserta orang takwa dan berbuat baik. Surat 29 ayat 69. Allah beserta orang takwa dan berbuat baik. Surat 64 ayat 16. Berbuat baik menurut kesanggupan. Pakaian takwa itu adalah kesadaran moral sebetulnya. Kalau misalnya kita balik lagi nih ke ayat 726. Ini kan ayat kunci buat pakaian. Itu selalu Ya. kita. Kenapa levelnya pakaian aurat dulu? Paling bawah. Masuk jiwaku, jiwa spiritualnya Soraya dapat baju. Nah ini bajuku nih. Bentuk wajahku ini nih. Anaknya Ellen sama Mika, misalnya begini. Kemudian dia naik lagi. Pakaian Perhiasan. perhiasan. Oh, Soraya mau gaya jadi fashion model. Fashion model. Nih, Soraya gaya gini. Cukup sampai di sini? Tidak. Soraya tapi ininya harus benar. Ini harus benar. Ini harus benar. Tetapi yang dilihat sama Allah apanya? Kan sama dengan prinsip kemarin. Kalau mau sewa tukang masak, cek bisa masak bener apa enggak. Enggak cuma muji-muji aja. Aduh Tuhan. Betul. Hah? Betul. Tuhan Kalau mau cakep nyewa banget. Mbak Ugi, mesti cek Mbak Ugi bisa make up apa enggak. Ya iya. Kalau mau nyewa Soraya, dicek dia lagi encok apa enggak. Ensok udah hilang. Bisa jalan di catwalk apa enggak hari ini, kan gitu. Iya. Jadi ketika Allah kembali menuntut pertanggungjawaban kita, kalau ini adalah auratku, ini auratku, kemudian aku memakai pakaian indahku, kemudian ketika pakaian takwaku jalankan sesuai yang diperintahkan, maka Allah lebih mencintai orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Kalau ini berbuat kebaikan, cinta benar si Allah sama saya. Taunya dari mana? Ketika mulut, tangan, kaki ditutup, maka bersaksilah. Surat 36 ayat 65 atau 24. Lagunya Chrisye. Iya. Jadi akhlak itu adalah mulut, tangan, kakimu sendiri. Iya. Berbuat baik atau tidak. Iya. Nah, kalau misalnya timbul pertentangan di masyarakat terkait dengan bagaimana cara memandang, cara memperhatikan sebuah konsep ini kan konsepnya. Persoalan ini dikasih jawabannya oleh Allah di surat 49 ayat 13. Allah menciptakan manusia berbeda untuk saling kenal mengenal. Oleh karena itu, pakaian sebagai penutup, sebagai kehormatan untuk menutupi kekurangan, ini adalah kata sifat sebagai penutup. Pakaian sebagai pelindung adalah sifatnya untuk menahan dengan udara panas, udara dingin, tergantung kondisi di mana kita tinggal di negara apa. Pakaian sebagai keindahan sangat terkait dengan identitas budaya dan adat istiadat setempat. Dan status. Status, pakaian indah ada statusnya, ada angkanya di situ. Kalau orang kaya nggak pakai pakaiannya mahal, nggak dianggap. Itu kan sudah ada aturan rules secara tidak tertulis. Tetapi pakaian takwa, semua orang bisa pakai. Betul. Perilakunya, mulut, tangan, kakinya harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Yang mana? 6 ayat 12 dan 54. Allah menetapkan atas dirinya. Karena saya sama Allah kan 2 in 1. Kasih sayang. Jadi corongnya apa? Mulutku, tanganku, kakiku.
Ke situ lagi tuh cara berpikirnya. Waktu membuat ini, bikin diagram, Nas. Kan blunder nih, gimana ya? Oh, begini kayaknya. Dia balik lagi ke situ. Bikin diagram sendiri. Dan ini yang menunjukkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta sebagai bukti kebesarannya. Kalau kita denial dengan sesuatu yang sifatnya menolak begitu, sesuatu yang sifatnya sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu akan menghadapi persoalan-persoalan dengan apa keputusan pilihannya begitu. Karena kalau misalnya bicara satu lagi sebelum Nas ngomong bahwa kalau secara pengetahuan agama sebetulnya membedah masalah jilbab atau batasan aurat ini sebetulnya merujuk kepada urusan budaya dibandingkan substansi ajaran agama. Karena masyarakat yang berbeda bisa memberikan respons yang dan konsekuensi mengenal batasan aurat yang berbeda juga. Kalau kita ke Turki, merdeka dong saya. Boleh nggak begini? Boleh benar. Ke Jeddah boleh nggak begini? Boleh. Jeddah. Tapi masuk ke Masjidil Haram, saya harus mengikuti peraturan yang ada. Tutup semuanya. Ke Madinah harus tutup. Saya ikutin peraturan. Itu kan peraturan adat istiadat. Nggak masalah. Tetapi bukan substansi ajaran agamanya, tetapi lebih kepada bagaimana ini menjadi urusan budaya. Itu menurut pandanganku. Boleh berbeda nggak masalah. Tetapi ini salah satu perspektif yang mungkin bisa menjadi pemikiran buat teman-teman untuk berpikir. Karena Allah suka dengan manusia yang berpikir. Surat 10 ayat 100. Berpikir dan menggunakan akal. Silakan Nas, mau ngomong apa? Mau mengatakan adalah jangan terlalu cepat untuk menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita itu akan pasti masuk ke neraka. Saya teringat ada sebuah kejadian yang sangat kena gitu ya di hati. Itu Pak Sofyan nungguin boneka, kasih di bonekanya. Aduh, lu tuh ya. Itu nungguin. Eki lagi gitu. Ya udah nih, telanjang begini aja ya. Sampai ketemu, dadah Nas. Aku yang itu bukan yang hitam rambutnya. Yang hitam maunya. Iya, Tapi ini lebih aku. Ya? Hah? Ini lebih aku. Itu Ya kan udah. yang lebih londo kamu. Ya ini, pakai sepatu boot. Ini bajunya udah usang karena udah belasan tahun. Jadi Nggak tolong apa-apa. diganti bajunya. Oke, sampai nanti. Vintage. Ya. Nih Papa Eki. Dah, makasih ya. Dah, tinggal sendiri deh aku. Sedih. Aku tinggal sendiri. Sedih. Kamu tuh ya. Kita closingnya nggak bisa berduaan saja. Udah berdua sama mama ayah aja ya. Oke, cakep banget sih. Dia cakep banget loh. Bukan cakep banget. Kenapa Nas? Silakan Nas. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan bahwa orang yang berbeda dengan kita itu tidak pantas masuk surga dan kayaknya menjadi ahli neraka. Ini ada sebuah kejadian belum lama ini ketika ada di tanah suci, kalimat itu nyampe tuh di telinga saya dan saya diam. Nggak saya sanggah, nggak saya apa, saya diam. Karena kalau misalnya ada hilafiyah, ada perbedaan, mungkin aku mencoba mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Karena di kepalaku itu ingin menyuruh lidahku menerjemahkan isi kepala dan isi hatiku. Dengan mengingatkan orang yang secara zohir dianggap pasti akan jadi penghuni surga. Dengan mengatakan itu padaku, dan aku ingin mengingatkan sama orang ini, lupa nggak sih bahwa kita ini manusia bisa masuk ke tempat yang baik itu bukan karena hitungan ibadah kita. Coba hitung umur kita berapa. Lebih banyak tidur daripada lu ibadah kali gitu loh.
Maka kalau kita bisa masuk ke tempat baik itu benar-benar karena Allah tuh cinta benar sama kita saat itu. Karena betul-betul kasih sayang dan rahmatnya, maka kita boleh masuk ke tempat yang baik itu. Kalau memang kita memang yakin, kayak maksud yakin, bukan hanya percaya, yakin. Saya yakin saya akan ada di tempat yang lebih baik, melanjutkan perjalanan ruh saya kelak itu karena emang Allah sayang, bukan hitungan ibadah. Orang ibadah saya aja kualitasnya begini nih, gua kalau ibadah ya Allahu Akbar. Kan mama ayah suka bilang, lu dikit lagi sholat nih, lu sholat, dikit-dikit sholat, sedikit-dikit sholat, gitu kan. Gua mau walaupun sholat nih ya, kualitas sholat gua begini mama ayah, gua mah ngaku sama lu Allahu Akbar. Ini gue rokaat berapa ya sebetulnya ya? Gue suka rokaat. Kadang kalau misalnya bacaan suka ada yang keputer, ada jebakan Batman, tahu nggak ya? Kan yang kuliah ayuhal kafirun, ini kok nggak selesai ya? Kan ada yang keputer di situ. Tuh di kepala aku gini, lakum dinukum walat dolin, amin lagi gua al-fatihah, ulang lagi. Nah jadi si kualitas sholat gua kayak begitu, gue yakin banget gue pasti bisa ke tempat yang lebih baik. Enggak lah, Allah mah karena emang dengan sayang, karena gue berbuat baik. Karena ketika Allah kasih gue kepala, isi kepala, Allah kasih hati, Allah kasih gue tangan, Allah kasih gue kaki, gue bisa menggembirakan hati orang-orang yang hancur, dan gue dikasih kesempatan, dan gue ambil kesempatan itu secepat mungkin. That's my humble opinion. Tapi kan buat apa sih gue mesti saling silang sengkarut untuk menjelaskan masalah itu sama orang yang berbeda. Jadi sekali lagi buat Anda semua, para teman-teman obrolan Ramadan 2S ini, sekali lagi kami sangat menghargai bahwa Anda lebih baik dari kami. Dan kami tidak minta dihargai ketika kami berbeda dengan Anda semua. Jadi stop, gak usah hubungin saluran komunikasi kami. Pertama, dengan mengingatkan. Yang kedua, karena saling mencintai. Dan yang ketiga adalah mengancam. Nah itu udah mengancam nih. Karena dia udah level paling tinggi nih, mengancam. Tuh dikit lagi gue udah dapet mama ayah bahwa darah gue halal buat mereka. Ayah, itu sadis tuh. Pemahaman dasar sadis. Gue udah nyampe mama ayah, darah gue udah halal buat mereka, gue udah nyampe mama ayah, gue udah nyampe. Itu sudah ini keblinger, mabok agama udah. Dan aku nggak membalas. Aku mengizinkan mereka boleh begitu dan mendoakan. Semoga Allah melembutkan hati mereka dengan penuh cinta karena aku mengikuti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau jatuh cinta, aku mau beragama tuh jatuh cinta, gitu loh. Oke, jadi nggak usah WA, nggak usah ngancem-ngancem, DM, nggak usah. Yang harus dibuat jatuh cinta tuh Tuhan kepada kita. Ingat loh, bukan hasrat kita untuk mau mencintai Allah, harus ketemu Allah, kita yang berjuang. Enggak. Bagaimana caranya mengundang Allah untuk hidup di dalam perasaannya sendiri. Jadi untuk menutup hari ini, terkait dengan pakaian yang penuh dengan bahasa metafora, yang menjelaskan pengertian kata daripada si berpakaian atau pakaian, itu mencerminkan banyak sekali pengetahuan informasi yang harus dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan pakaian aurat, pakaian indah, dia naik ke atasnya, pakaian takwa. Karena Allah beserta orang-orang yang takwa dan berbuat baik. Coba Nos baca ayatnya, supaya teman-teman tahu bahwa kunci untuk Allah bisa mencintai spiritualnya Soraya hari ini adalah saya harus melakukan sesuatu yang dia suka. Seperti saya mau mengundang kucing, saya siapkan ikan cuek, ikan asin. Saya mau mengundang si kucing, ya saya ngundang misalnya dengan hal yang tadi, atau ngundang tikus dengan makanan-makanan yang dia suka. Begitu kan? Betul. Ikan apa yang kalau dipanggil nggak noleh? Ikan Fauzi. Salah dong, ikan cuek. Kan tadi ngomong itu, kenapa jadi si ayah ikan lu bawa-bawa si ikan paus itu? Orang Sulawesi Selatan itu kalau bilang ikan, maksudnya ikan.
sorry, abang, brother. Nanti dia bilang gini, kenapa kuping gue bunyi mulu ya? Gue pasti diomongin ya masih ayah manas gitu. Ikan apa yang terkenal di Sulawesi Selatan? Ikan paus. Ikan, itu kuno banget. Ikan apa yang bisa nyanyi? Ikan Fauzi. Itu bercandaan era tahun 80. Kuno. Ayo baca dong surat yang mana? Lupa nih. Mau bercanda Lebah. An-Nahl Lebah, itu surat 16 ayat berapa Mama Ayah? 128. 128. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Berkali-kali Allah tuh selalu menegaskan tentang itu. Takwa, berbuat baik. Takwa, berbuat baik. Maka pahamilah, nanti Mama Ayah nutup ya sesudah ini, pahamilah zikir kita buat kita, bukan buat Allah. Puasa kita buat kita, bukan buat Allah. Karena itu untuk mengendalikan kita. Sholat kita buat kita, bukan buat Allah. Maka persembahan terbaik apa buat Allah? Ketika kita mempersembahkan takwa dan selalu berbuat kebaikan karena sedang diciptakan menjadi manusia dan bertugas menjadi manusia yang harus rahmatan lil alamin. Silakan Mama Ayah. Harusnya kita malu kepada makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam semesta. Mereka berzikir tanpa putus. 24 jam sepanjang hidup kita, sepanjang degup jantung kita, dia selalu melakukan hal yang sama, tanpa putus. Manusia ada fase tidur, manusia ada fase bekerja, manusia ada fase lupa dengan Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Dengan demikian, kalau kita berangkat lagi kembali ke masalah pakaian aurat, pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Mungkin kita harus merenungkan kembali bagaimana sebetulnya mulut, tangan, kaki kita tidak dibandingkan dengan jantung yang hidup non-stop, berdegup, berdetak untuk membuat kehidupan kita lebih bermakna. Sampai jumpa besok. I love you Mama Ayah. Love you. Terima kasih. Udah datang kan bantalnya, mana? Kasih lihat. Belum lihat, ada di luar. Gak mungkin. Bolak-balik. Besok ya. I love you. Take care, Mak. Aku cendili. Nanti foto hadiah adiknya foto. Ya. Oke. Sama mukanya Mama Ayah. Ya. Nanti di foto. I love you. I love you. Love you. Iya, berisik. Dah.